Kami buka berita di Kompas Siang dari Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno yang membongkar dugaan permainan karantina COVID-19 yang menyasar wisatawan mancanegara. Sandiaga mengungkap dugaan penyalahgunaan karantina ini lewat laporan salah satu wisatawan asal Ukraina. Pengaduan itu diterima Sandiaga dalam bentuk surat elektronik. Sandiaga menyebut wisatawan asal Ukraina ini akan berlibur bersama anaknya ke Bali, lalu menjalani karantina sesuai aturan. Namun saat hari terakhir karantina, hasil tes PCR dinyatakan positif, padahal mereka mengaku tidak mengalami gejala. Wisatawan itu lalu meminta tolong kepada Sandiaga lewat Twitter untuk dilakukan tes PCR ulang. Wisatawan ini meyakini hasil tes itu salah, tetapi petugas tidak mengizinkan mereka melakukan tes dari pihak lain selain yang disediakan petugas karantina. Saat ini saya sudah terhubung dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno untuk membahas kasus berubahnya hasil tes COVID wisatawan Ukraina yang sebelumnya negatif menjadi positif. Selamat siang, Pak Menteri. Selamat siang, terima kasih Kompas TV sudah mengundang kami untuk berdiskusi pagi Ya, ini. Pak Menteri, sehat selalu Pak Menteri. Ya, Alhamdulillah sehat selalu. ya. Pak Menteri, bagaimana sebenarnya kronologi kasus berubahnya hasil tes COVID dari wisatawan Ukraina ini yang menjadi positif yang tadinya negatif begitu? Ya, sebetulnya kita tentunya ingin secara tegas menyatakan bahwa penanganan pandemi COVID-19 kita ini sudah menjadi best practice di seluruh dunia, mendapatkan apresiasi dan kita juga dianggap berhasil dalam penerapan protokol kesehatan berkaitan dengan karantina maupun juga berkaitan dengan pembukaan pariwisata yang secara bertahap dan berkeadilan. Nah, oleh karena itu kami sudah banyak menerima laporan-laporan seperti ini dan kami sudah mengingatkan beberapa kali rekan-rekan yang ada di industri untuk tetap mengedepankan protokol kesehatan serta penanganan pemulihan ekonomi dan pariwisata ini dengan penuh keberpihakan. Oleh karena itu pada satu saat saya mendapat beberapa kali email dan kali ini saya putuskan untuk saya angkat di dalam suatu diskursus publik karena ini sudah beberapa kali disampaikan dan alhamdulillah dengan menurunkan tim dari pihak manajemen krisis kami di pemerintah bisa menghadirkan satu solusi bagi wisatawan Ukraina yang akhirnya mendapatkan kesempatan untuk tes PCR COVID ulang dan alhamdulillah hasilnya negatif dan sekarang dia sudah diberikan izin keluar dan karantinanya telah selesai dan sekarang melanjutkan perjalanan. Ini adalah bagian daripada second opinion dan tentunya kita selalu menyampaikan asas praduga tak bersalah ya. Dan kita tentunya mengedepankan sesuai dengan peraturan kita diatur dalam SE Satgas COVID-2 tahun 2022 dan juga SE Kemenkes nomor HK 0201 tentang pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron ini. Permasalahannya tentunya adalah bagaimana penyedia fasilitas seperti hotel yang harus lebih memberikan informasi yang lengkap. Dan fakta-fakta yang kita temukan di lapangan ini harusnya menjadi periksa kita agar kita tidak dianggap motifnya untuk selalu mencari profit. Tapi sebetulnya prioritasnya adalah penanganan pandemi COVID-19. Ini yang perlu kita sosialisasi edukasi. Tentunya saya tegas ingin menyampaikan kepada semua pihak, mari kita bangun reputasi kita sebagai negara yang mengendalikan COVID-19 dengan tegas, namun tentunya juga ada dari sisi keramah tamahan dan budaya Indonesia yang memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan. Ya, Mas Sandi, Presiden Joko Widodo dan juga Koordinator PPKM Jawa Bali Pak Luhut Binsar Panjaitan berulang kali padahal sudah mengingatkan jangan main-main dengan soal karantina, jangan main-main dengan karantina. Tapi terjadi lagi dan yang disasar sektor pariwisata kali ini dan
memang cukup potensial untuk terus dimainkan begitu ya soal karantina ini terutama di sektor pariwisata. Motifnya udah diketahui atau belum Pak Sandi, dan kenapa mereka ini nggak kapok-kapok gitu melakukan hal ini? Ya tentunya ini yang selalu kami tekankan bahwa di era keterbukaan seperti ini, jika ada miskomunikasi antara penyedia dan pelaku perjalanan ini bisa diselesaikan tentunya dengan mengedepankan pelayanan yang terbaik dan pengendalian COVID-19. Dan saya ulangi berkali-kali, jangan kita mengambil kesempatan dalam kesempitan. Ini saat-saat yang sulit buat industri. Kami akan terus melakukan komunikasi, advokasi, dan menghubungkan dengan pihak terkait agar adanya kejelasan mengenai prosedur karantina ini. Dan kita harapkan bahwa tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dan kami akan tindak tegas jika ini sudah sampai pada titik yang tentunya perlu diambil suatu kebijakan. Dan sudah ada beberapa penyedia fasilitas karantina ini yang sudah mendapatkan bukan hanya peringatan tapi tindakan tegas untuk dikeluarkan dari list yang bisa menyediakan fasilitas karantina. Ya, Bung Sandi, Pak Menteri tadi sudah bilang akan menindak tegas gitu siapapun yang main-main soal ini. Jadi sudah diketahui pelakunya siapa nih, Pak Sandi? Ya, tentunya ini semuanya sudah diproses oleh pihak yang terkait. Kami sudah mengambil suatu kebijakan yang jelas. Dan kami tidak akan main-main dalam hal ini karena ini sudah menyangkut reputasi dan menyangkut juga tentunya bagaimana pandangan dunia luar terhadap Indonesia. Karena ini menjadi sebelum ini adalah warga dari Amerika mengalami hasil yang sama dan dilaporkan oleh Pak Luhut, dan kali ini ada warga Ukraina. Nah, saya tidak ingin reputasi yang sudah kita bangun begitu sulitnya dalam meyakinkan para wisatawan untuk datang ini tercoreng oleh ulah dari pihak-pihak yang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Nah, ini yang perlu kita tindak tegas. Ini petugas bandara atau petugas apa, Pak Sandi, yang sudah? Jadi tentunya ini adalah suatu rangkaian dari kedatangan mereka sampai penyediaan fasilitas karantina, dan pada saat kali ini berkaitan dengan penyediaan fasilitas karantina yang sudah ada di hotel. Jadi wisatawan tersebut sudah dalam karantina dan mengalami perlakuan yang tidak adil dan di luar surat edaran baik Satgas Covid maupun surat edaran Kemenkes berkaitan dengan tes PCR, dan ini sudah kita tindak lanjuti. Yang sudah diambil, tindakan yang sudah diambil terhadap para pelaku ini apa saja, Pak Sandi? Ya, kita sudah menyiapkan help desk diperuntukkan bagi wisatawan mancanegara yang tentunya bukan hanya saat ini ya, tapi dengan seiring dibukanya border kemarin di Kepri dan minggu depan di Bali, kami juga akan mengadvokasi. Dan tindakan ini bukan hanya dari segi bagaimana menyelesaikan kasus di lapangan, tapi juga terlibat aktif dalam mitigasi dengan penyusunan peraturan pembukaan border dengan seluruh kementerian dan lembaga. Kami garis bawahi kita harus sama-sama menjaga protokol kesehatan, jalankan peraturan terkait kunjungan wisatawan mancanegara dan dikomunikasikan secara masif dan akan kami telusuri lebih lanjut bagi yang terlibat khususnya dalam monitoring pelaksanaan surat edaran ini untuk betul-betul mematuhi ketentuan yang sudah kita sepakati. Kita kan sekarang lagi outbreak juga, Omikron lagi menyebar luas, kasus lagi tinggi. Memang harus prokes ketat, tapi juga jangan memanipulasi hasil PCR untuk proses karantina, begitu kurang lebih ya Pak Sandi. Lalu tadi Anda menyebut memang sudah ada kerugian yang akan terjadi di sektor pariwisata dengan praktik-praktik seperti ini. Kemarin wisatawan Ukraina seperti Pak Sandi bilang, sebelumnya ada wisatawan Amerika. Yang sudah tampak saat ini, adakah kerugian yang langsung terjadi? Apakah wisatawan ini langsung ragu untuk datang ke Indonesia atau seperti apa? Ya, seperti kita ketahui Bali sudah buka semenjak pertengahan Oktober. Namun dengan kebijakan kita untuk mengendalikan pandemi dengan karantina, juga kebijakan tentang visa dan juga kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan proses kedatangan mereka, asuransi dan lain sebagainya ini, kami belum bisa menghadirkan penerbangan langsung ke Bali. Nah, oleh karena itu
untuk kesiapan kita untuk menghadirkan penerbangan langsung ke Bali yang akan dibuka mudah-mudahan minggu depan, kejadian-kejadian seperti ini tidak mengurungkan niat para wisatawan yang sudah tidak sabar lagi untuk datang ke Indonesia, khususnya Bali, di mana Indonesia dan Bali ini menjadi top of mind, menjadi destinasi yang selalu diminati oleh wisatawan mancanegara. Nah, mari kita sama-sama bangun reputasi kita jaga reputasi kita sebagai negara yang sudah memiliki protokol kesehatan yang best practice atau yang sudah diakui dunia, dan jangan ada penyimpangan. Dan kita akan menindak secara tegas jika ada penyimpangan yang terus berlaku berkaitan dengan proses karantina. Ya, berbicara soal pariwisata dibanding tahun kemarin, lalu tahun ini juga memasuki awal tahun juga kasus COVID naik gitu, tapi kita ingin juga tahu kondisi pariwisata secara umum di Indonesia dan khususnya Bali, seperti apa sih saat ini, Mas Andi? Sudah mulai merangkak naik, terutama berkaitan dengan fokus kita pada wisatawan domestik, wisatawan Nusantara, dan dengan adanya event G20 dan juga ada beberapa event-event kelas dunia seperti konferensi tingkat tinggi tentang pengendalian mitigasi bencana dan penurunan risiko, juga ada World Tourism Day, ada MotoGP, ini semakin menggeliat dan kita melihat suatu tren yang sangat positif. Namun kita harus tetap berhati-hati dan waspada karena Omikron ini diperkirakan pertengahan Februari sampai awal Maret. Jadi the show must go on, kita siapkan, kita pastikan bahwa event-event ini akan terus mewujudkan kebangkitan ekonomi dan terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat bukan hanya di destinasi wisata tapi di beberapa kegiatan pendukung lainnya, karena ada 34 juta rakyat Indonesia yang menggantungkan hidupnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Ya, dan dengan terjadinya manipulasi hasil PCR untuk karantina ini juga kita harus awas gitu Pak Sandi ya. Pengawasan di sektor pariwisata mulai dari bandara, lalu juga hotel dan penyedia jasa wisata juga harus benar-benar kita kawal agar peristiwa ini tidak merugikan sektor pariwisata nasional. Baik, terima kasih Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno telah berbagi informasi di Kompas Siang. Sehat selalu Pak Sandi. Sehat, terima kasih Kompas TV.